حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجل. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذه الليلة. Limpahan puji kehadirat Allah yang telah mengundang kita untuk hadir, hingga turunlah cahaya keagungan ilahi ke permukaan bumi Jakarta ini, yang telah disiapkan turun dan sampai kepada namaku dan nama kalian di majlis ini, untuk dilimpahi rahmat dan anugerah ilahi, untuk mencapai keluhuran dan kedekatan kehadirat Allah, agar semakin dekat kepada Allah, semakin dicintai Allah, semakin diampuni Allah, semakin dekat kepada kasih sayang ilahi yang selalu menaungi hamba-hambanya, ditawarkan kepada segenap keturunan Adam yang hidup di atas bumi, permukaan bumi yang milik Allah, langit dan bumi yang milik Allah. Ditawarkan kepadaku dan kalian kedekatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat dari sang pemilik dunia dan akhirat, Allah. Nama yang paling agung untuk disebut, nama yang paling berhak dirindukan dan dicintai dari semua nama, nama yang maha kekal dan maha abadi dan maha sempurna, maha tunggal dengan kesempurnaan, maha abadi dengan segenap keindahan dan kekuasaan. Segenap kekuasaan berjatuhan, tinggallah kerajaan Allah. Alam semesta, kekuasaan Allah abadi sebelum alam ada, sehingga alam ada, sehingga alam berakhir. Sebelum kehidupan ada, hingga semua kehidupan dicipta, hingga semua kehidupan berakhir, hingga semua penglihatan tidak lagi melihat, hingga semua bibir tidak lagi bicara, hingga semua pendengaran tidak lagi mendengar. Dialah yang maha ada dan selalu ada sepanjang waktu dan zaman, Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sang maha pemelihara alam semesta, maha melimpahkan anugerah, maha pemurah dan maha dermawan kepada segenap hambanya. Mereka yang beriman dan tidak beriman masih mendapatkan kasih sayang Allah sepanjang kehidupan. Walladzi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun wa fihi tusimun yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-'anaba wa min kulli thamarati inna fi dhalika la-ayatan liqaumin yatafakkarun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Dialah yang menurunkan air dari langit untuk kalian. Diberikan kalimat yang demikian indah, Walladzi anzala minas samaa'i ma'an lakum. Diturunkan oleh Allah, olehnya Subhanahu wa ta'ala, air dari langit untuk kalian. Kalimat kalian ini mencapai seluruh hamba-hambanya. Mereka yang hidup tentunya keturunan Adam bagi kita. Wa minhu syajarun, dan hidup pula syarabun lakum. Minhu syarabun wa minhu syajarun wa bihi tusimun. Darinya kalian mendapatkan minuman kalian, dan
dengannya muncul sumur-sumur, menjaga pendaman air di perut bumi, menjaga penyimpanan air di danau dan di sungai-sungai. Itulah air yang Allah turunkan dari langit untuk mengatur siklus kehidupan kita. Dan darinya ditumbuhkan pepohonan, kata Allah, minhu syajarun wa fihi tusimun, dan juga kalian memberi minum hewan-hewan kalian, hewan ternak kalian. Yumbitu lakum bihi zar'a, ditumbuhkan untuk kalian dari air itu semua ladang dan kalian yang kalian tanam. Juga buah-buahan semacam as-zaitun, buah-buah zaitun, wan nakhlil, dan buah-buah kurma, wal a'nab, dan buah-buah anggur yang terus tumbuh di permukaan bumi sebab turunnya air min kulli thamarat, dan juga dari semua dari jenis-jenis tumbuhan dan buah-buahan lainnya. Inna bidzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh dalam hal ini terdapat tanda-tanda bagi mereka yang mau berpikir betapa semua yang ada di alam ini diatur dengan pengaturan yang multi sempurna dari yang maha sempurna, dan kesemua ini merupakan tanda kasih sayang ilahi. Hadirin hadirat, walladzi sakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujumu musakharatun bi amrihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dia Allah juga yang telah menundukkan malam, siang dan malam, matahari dan bulan, dan ditundukkan bagi kalian bintang-bintang untuk selalu taat kepada Allah. Musakharatun bi amrihi, matahari dan bulan selalu berputar dengan porosnya, bumi berputar dengan porosnya, siang dan malam terus berganti dan tidak saling mendahului, dan demikian matahari berputar dengan porosnya, bulan dengan porosnya, hingga manusia mengenal perhitungan syamsiyah dan qamariyah, perhitungan tahun bulan dan perhitungan tahun matahari, dengan hijriyah dan masehi. Manusia mengenal itu dengan munculnya matahari dan bulan yang muncul dengan teratur secara setiap tahunnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian Allah katakan, ditundukkan untuk kalian siang dan malam. Siang membawa cahaya-cahaya sinar X yang memperbaiki tubuh kita. Di malam hari dijadikan bahwa tumbuhan itu menyerap daripada lebih banyak oksigen dan kelembapan terjaga dengan adanya malam hari. Dan demikian Allah mengatur kehidupan ini. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَةٌ بِأَمْرِهِ, dan bintang-bintang menjadi penunjuk yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada perintah Allah. Seluruh alam semesta ini musakharatun bi amrih, semua alam semesta ini dari seluruh jutaan galaksi yang ada di angkasa raya sampai butiran sel terkecil tubuh kita, musakharatun bi amrih, tunduk kepada perintah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang maha mengatur. Hadirin hadirat, walladzi sakhkhara lakumul bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tukhriju minhu hilyatan talbasunaha. Hadirin hadirat, Allah juga berfirman, Dia juga Allah yang menundukkan lautan untuk kalian agar kalian mengambil darinya daging-daging yang segar, lahman tariyan. Kalian mengambil daging ikan itu yang tidak ada najisnya, boleh disembelih atau tidak disembelih tetap suci hukumnya. Demikian indahnya Allah jadikan lautan itu membawa rahmat dan kemudahan bagi kita. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, dan kalian bisa mengeluarkan dari laut itu perhiasan-perhiasan yang kalian pakai berupa lu'lu' wal marjan, berupa mutiara dan bentuk perhiasan yang indah lainnya yang Allah jadikan, sampai perhiasan kita pun dicipta oleh Allah di muka bumi. Emas, berlian, permata,
mutiara dan lain sebagainya diantarkan oleh Allah di muka bumi dan disiapkan. Bukan hanya makanan dan minuman saja, bahkan perhiasan pun Allah siapkan untuk kehidupan yang demikian sempurna. Lebih-lebih lagi kehidupan akhirat. Hadirin hadirat, Sang Maha Dermawan selalu mengenalkan kepada kita kasih sayangnya. Sampailah kita kepada hadis mulia ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berobat dengan madu. Salah seorang sahabat dan beriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi mengadukan sallallahu alaihi wasallam mengadukan bahwa saudaranya sakit perut. Rasul berkata, beri ia minum, beri ia minuman, beri ia madu. Maka orang itu mengikuti saran sang Nabi. Tidak lama datang lagi yang kedua kalinya orang yang sama, bahwa saudaranya belum sembuh, malah makin parah. Maka Rasul berkata, isqi hasalah, beri ia minum madu. Kali yang ketiga ia datang, ya Rasulullah masih belum sembuh. Rasul berkata, isqi hasalah, beri ia minum madu. Maka ia berkata, qad fa'alt, aku sudah berbuat 2 kali tapi tidak sembuh-sembuh. Rasul berkata, sadaqallah wa kadzdzaba batnu akhi. Jangan benarkan apa-apa yang terjadi pada saudaramu, Allah Maha benar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diberilah minuman madu itu kali yang ketiga, maka ia pun sembuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهِ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan diwahyukan kepada lebah, pada tawon. Wa auha rabbuka ilan nahli, dan Tuhanmu telah mewahyukan, memerintahkan kepada lebah, pada tawon itu, anittakhidhi minal jibali buyutan, agar mengambil rumah-rumahnya, bersarang-sarangnya di gunung-gunung, jangan di tempat manusia. Anittakhidhi minal jibali buyutan, jadikanlah gunung-gunung itu rumah kalian, wahai lebah, wahai tawon. Wa minasy syajari, dan di pohon-pohon. Wa mimma ya'rishun, dan kalian boleh bersarang juga pada bangunan yang disiapkan manusia untuk mengambil madu kalian. Indahnya perintah Allah kepada lebah untuk berbakti kepada manusia. Anittakhidhi minal jibali buyutan, kalian tempat kalian, kata Allah, wahai lebah, adalah di gunung-gunung atau di pohon-pohon atau di tempat yang dibangun manusia untuk kalian. Sudah diperintah oleh Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Thumma kuli min kulli thamarat, antas wahai lebah, kalian boleh makan semua buah-buahan dan bunga-bunga dari segala jenis. Fasluki subula rabbiki dzulula, jalankan perintah-perintah Tuhanmu yang memilikimu, wahai lebah, dengan tunduk dan patuh. Maka lebah itu pun tunduk dan patuh. Ia hanya memakan daripada sari-sari buah-buahan. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh, keluarlah dari perut lebah itu minuman atau cairan yang berbeda warna, yaitu ada yang madu putih, ada madu kuning, dan madu yang agak gelap menghitam. Mempunyai cairan yang berbeda-beda warna, beragam warna, mukhtalifun alwan, shifaa'un linnas. Madu itu, cairan yang keluar dari lebah itu mengandung penyembuh bagi manusia. Dan inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, di dalam kejadian itu terdapat tanda-tanda kebesaran
Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari mensyarahkan hadis yang kita riwayatkan, yang kita baca tadi, bahwa berkaitan dengan ayat ini Rasul berkata, sadaqallah wa kadzaba batnu akhi. Allah sudah berfirman bahwa pada cairan yang keluar dari lebah itu terdapat penyembuhan, syifa'ul linnas, penyembuh bagi manusia. Maka Rasul berkata, sadaqallah wa kadzaba batnu akhi. Allah yang maha benar, jangan percaya pada penyakit saudaramu. Terus beri minum madu, kasih minum madu, tambah sakit perutnya. Kata Rasul, beri lagi minum madu, beri lagi. Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa di dalam hadis Tibbun Nabawi, pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa madu itu mempunyai satu kemampuan untuk membunuh bakteri-bakteri dan virus. Semakin dahsyat bakteri dan virus yang menyerang seseorang, semakin dia butuh madu lebih banyak. Maka Rasul memerintahkan lagi, maksudnya dosisnya belum cukup untuk penyakit saudaramu, tambahkan lagi madu sampai cukup sembuh. Demikian oleh Imam Hujjatul Islam Mubarakatul Anam Imam Ibnu Hajar pada segalanya di dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari. Dan para ilmuwan kita menemukan satu keajaiban pada lebah yang memproduksi madu. Banyak hewan-hewan yang ada di permukaan bumi memang dicipta dan diperintah oleh Allah untuk memproduksi lebih dari produksinya, lebih dari kebutuhannya, karena itu disiapkan untuk manusia. Lebah memproduksi madunya lebih banyak dari kebutuhannya, jauh lebih banyak dari kebutuhannya. Kebutuhan lebah tidak seberapa, tapi yang memproduksi sangat banyak karena sudah diperintah oleh Allah. Demikian pula ayam, demikian pula sapi, yang ayam itu bertelur hampir setiap hari 1 butir dan itu tidak dibutuhkan. Demikian juga sapi yang memproduksi susu lebih banyak dari kebutuhan anak-anaknya. Demikian indahnya pengaturan dan kesempurnaan ekosistem yang diatur oleh Yang Maha Tunggal dan Maha Abadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para ilmuwan juga menemukan bahwa kesempurnaan lebah yang betul-betul diatur oleh Allah itu, mereka menjaga kelembapan madu karena diperintah oleh Allah untuk berkhidmat kepada keturunan Adam dengan madunya. Maka mereka menjaga madu walaupun berlebihan. Madu disimpan di sarangnya, bahkan suhunya pun dijaga oleh madu itu, oleh para lebah itu. Jadi itu dikatakan oleh para ilmuwan kita, Profesor Dr. Harun Yahya, bahwa pada sarang-sarang madu itu ada pintu-pintunya, terdapat lebah-lebah yang tugasnya menjaga suhu agar tetap 35 derajat Celcius selama 10 bulan. Apabila cuaca di dalam sarang itu dingin, mereka mengipaskan sayapnya ke arah luar agar udara yang ada di dalam sarang itu keluar, sehingga panasnya mulai naik sampai 35 derajat. Apabila sebaliknya di dalam yang panas, maka ia menghadap ke dalam sehingga mengipaskan sayapnya untuk memasukkan udara ke dalam agar suhu tetap 35 derajat Celcius. Demikian dahsyatnya lebah dengan perintah Rabbul Alamin Jalla wa Ala. Dan ternyata juga pada lebah itu terdapat suatu zat yang sudah dijelaskan oleh Allah, yang yakhruju min butunihi syarabun mukhtalifun alwan. Cairan yang keluar dari lebah itu beragam warna, kata Allah. Maksudnya bukan hanya madu, tapi ada cairan lain yang dikenal dengan sebutan propolis. Propolis adalah salah satu antibiotik yang terkuat yang ada di muka bumi. Munculnya dari lebah, bukan berupa madu, tapi yang merupakan cairan antibiotik yang diproduksi oleh lebah untuk menjaga sarang-sarang tawon. Apabila datang bakteri-bakteri yang merusak, maka lebah itu mengeluarkan propolisnya dan membunuh bakteri. Dan ternyata propolis itu bisa diambil oleh manusia, dijadikan antibiotik yang paling kuat dan tidak membawa efek samping untuk manusia. Pada lebah
itu pada air cairan yang keluar darinya itu membawa kesembuhan bagi manusia. Dan hal itu semua sudah diketahui oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah memahaminya. Saya berkata, sadaqallah, kata Rabbul Afiq, Allah yang maha benar. Jangan percaya kepada saudaramu yang sakit perut, makin sakit perutnya, kasih madu lagi, kasih minuman lagi dari lebah. Inilah karena beliau mengetahui betul kandungan-kandungan yang ada cairan-cairan yang keluar dari lebah, ada cairan yang keluar dari serangga, yang ada di sayap seekor lalat. Kesemuanya sudah diketahui dengan jelas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita ikuti sunnah, semakin sempurna kehidupan kita, semakin kita dalam kesehatan dan afiat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah Nabi Agung, idolaku dan idola kalian. Dan beruntunglah orang yang mencintai beliau, sebagaimana sabda beliau, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Demikian riwayat Sahihul Bukhari. Dan hadirin hadirat, hadis ini memanggil semua jiwa untuk mau atau tidaknya mereka bersama Sayyidina Muhammad. Maukah kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini telah membuka gerbang luas agar kita bersama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling indah untuk dipandang, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika sedang duduk memandang wajah sang Nabi, seraya berkata, ya Rasulullah, idza ra'ainaka raqat qulubina. Ya Rasulullah, jika kami memandang wajahmu, terangkat jiwa kami kepada kekhusyuan. Hadirin hadirat, bisakah kau bayangkan memandang satu wajah yang membuatmu semakin khusyuk? Itulah wajah seindah-indah ciptaan Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, ala unabbiukum bi khiyarikum humul ladzina idza ru'u dzukirallah. Maukah kalian diberitahu orang-orang yang mulia di antara kalian, orang yang jika kalian lihat wajahnya membuat kalian ingat kepada Allah dan berzikir kepada Allah. Mereka lah para salihin. Kalau para salihin saja demikian, lebih-lebih pemimpin para salihin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, demikian keadaan para sahabat. Mereka radhiyallahu anhum wa ardhahum bukan ahlul ghaflah. Mereka ahlul khusyuk, yang siang harinya penuh ibadah, malam hari penuh ibadah, siang dan malamnya penuh sujud dan tasbih dan zikir dan munajat. Sebegitu mereka dalam puncak kekhusyuan, tetap kekhusyuan mereka lebih memuncak ketika memandang wajah Sayyidina Muhammad. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, berkata Sayyidina Anas bin Malik, ma ra'ayna mandaran a'jab min wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah kami melihat pemandangan yang lebih menakjubkan dari wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian berkata Sayyidina Anas bin Malik. Hadirin hadirat, pemandangan yang menakjubkan rupa matahari, bulan, lautan dan lainnya. Seraya berkata, tidak ada pemandangan yang lebih menakjubkan yang kami temukan melebihi wajah Sayyidina Muhammad. Wajah yang paling berhak dicintai dari semua wajah, wajah yang paling ramah, wajah yang paling berkasih sayang dari semua makhluknya Allah, yang Allah gelari, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada pada akhlak yang agung, sirajan munira, pelita yang terang benderang, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Salah seorang sahabat ketika wafatnya Nabi, saya berdoa kepada Allah, Allahumma khudh basari hatta la tara ahadan ba'da Muhammad. Wahai Allah, butakan mataku, aku tidak mau melihat lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia dibutakan oleh Allah. Ia dijenguk oleh para sahabat, di antaranya Ibn Abbas dan Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa kau ini buta? Dia berkata, aku berdoa minta buta kepada Allah. Kenapa? Aku tidak butuh melihat lagi setelah wajah Sayyidina Muhammad tidak ada lagi di muka bumi. Demikian hadirin hadirat, saya berkata tidak berarti bagiku pemandangan dari kijang-kijang indah dan semua yang ada di alam ini dan kehidupan dunia ini. Tidak berarti kalau aku sudah tidak lagi melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah cinta, inilah mahabbah. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, aku merindukan saudara-saudaraku. Siapa mereka? Sebagaimana riwayat Sahih Muslim, Rasul berkata, humul ladina ya'ishuna ba'di yawaddu ahaduhum lawar'ani bi'ahlihi wa malihi. Mereka yang hidup setelah aku wafat, mereka sangat ingin melihat wajahku lebih dari segala-galanya. Hadirin, semoga aku dan kalian berada dalam kelompok yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang air mata beliau menangis mendengar dari Allah, gema dari rindu umatnya yang hidup setelah beliau wafat, yang sangat ingin melihat wajah beliau. Semoga nama-namaku disampaikan ke hadirat sang Nabi dan nama kalian, nama orang yang merindukan jumpa sang Nabi dan dirindukan oleh sang Nabi. Mereka orang yang kurindukan itu, kata Rasul, mereka hidup setelah aku wafat, namun mereka sangat ingin melihat wajahku lebih daripada harta dan keluarganya. Rabbi, jadikan kami orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, muliakan kami demi keagungan anugerah-Mu siang dan malam yang tiada pernah terputus dalam kehidupan kami, dalam terbit dan terbenamnya matahari. Pastikan kami selalu dalam keridhaan-Mu, pastikan kami selalu dalam cahaya pengampunan-Mu, pastikan kami selalu dalam cahaya kebahagiaan-Mu. Singkirkan dari kami segala musibah, singkirkan dari kami segala kesulitan, gantikan dengan kemudahan. Ya muyassir kulli asir wa ya sahib kulli farid. Wahai yang maha memudahkan segala yang sulit, mudahkan untuk kami segala yang sulit, dan mudahkan kami segala yang tak mudah, tambahkan kemudahannya bagi kami. Ya Rahman ya Rahim, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhta'na, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbi, jangan kau siksa kami jika kami berbuat salah dan dosa. Maafkan segala dosa-dosa kami. Jangan bebani kami beban yang tidak kami mampu mengangkatnya. Wahai Allah, Rabbana fir lana warhamna, dan kasih sayangilah kami, kasihanilah kami, dan maafkanlah kami, ampunilah kami. Kami titipkan seluruh dosa kami pada gerbang pengampunan-Mu. Kami titipkan sisa usia kami pada gerbang kasih sayang-Mu. Kami titipkan akhir hidup kami pada gerbang kerinduan padamu. Pastikan kami wafat kelak dalam puncak kerinduan kehadirat-Mu. Man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu jumpa denganku, kata Allah, aku pun rindu jumpa dengannya. Pastikan kami melewati hari-hari semakin rindu padamu, semakin jauh dari dosa-dosa, semakin dekat kepada pahala. Limpahkan kami kemakmuran dunia dan akhirat. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
yang terjebak dalam narkotika, yang terjebab dalam perzinahan, perjudian dan segala kerusakan akidah, agar Allah SWT melimpahkan untuk mereka hidayah darinya ya Rahman ya Rahim. Kita lanjutkan dengan doa bersama untuk mendoakan seluruh muslimin muslimat dan munculnya pemimpin yang membawa kedamaian, memerangi kezaliman, menindas kelemahan, membela para salihin. Amin Allahumma amin. Fadhal masykur. Ya Arhamar yang dimuliakan Allah, muncul pertanyaan kepada saya tentang hukumnya mengikuti tarekat. Ini banyak sekali ditanyakan. Tentunya tarekat itu berambil dari kalimat tarekah, yaitu metode untuk mencapai kekhusyuan dan kedekatan kepada Allah. Itu tarekat itu banyak, ada yang batil, ada yang hak, ada yang berjalan dengan kebenaran, ada yang berjalan dengan kesesatan. Maka pandai-pandainya memilih mengenai yang dijalankan di sebagian besar Indonesia ini adalah tarekat Alawiyah, yaitu tarekat yang para habaib dan para ulama kita. Ya, tarekat Alawiyah dinamakan induk dari semua tarekat karena tarekat ini memadukan hakikat dan syariat. Ya, hakikat dan syariat dipadu dalam tarekat Alawiyah, hingga semua yang diajarkan di dalam tarekat Alawiyah sesuai dengan sunnah sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antara ajaran-ajaran tarekat Alawiyah ini? Di antaranya Ratibul Aqdas, Ratibul Haddad, kesemuanya dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarekat Alawiyah tidak ada hal-hal yang keluar dari sunnah sang Nabi. Oleh sebab itu disebut tarekat induk dari semua tarekat, karena menyatukan syariah dan hakikat. Hakikat dan syariah dipadu menjadi satu di dalam tuntunan tarekat Alawiyah. Beda dengan sebagian tarekat yang hanya mengambil makrifat dan hakikat saja tanpa memperdulikan syariahnya. Tentunya hal itu baik, dan tetapi jika dia meninggalkan syariat secara keseluruhan tentunya bertentangan dengan tuntunan sang Nabi, karena Nabi SAW dibangkitkan mengatakan
mengajarkan syariah dan hakikah, kesemuanya diajarkan. Syariah adalah hukum-hukum dalam kehidupan kita, dalam hal-hal yang bersifat jasadiah seperti hukum ibadat, hukum tijarah, hukum dagang, hukum nikah. Kalau hakikah, ma'rifah itu adalah ilmu yang mendekatkan kita dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, meluaskan lagi pemahaman tentang Allah Jalla wa ala. Itu dipadu dalam tariqah alawiyah. Oleh sebab itu, para habaib kita berjalan dalam tariqah alawiyah seperti banyak sekali guru mulia kita Al-Habib Umar bin Hafid, dan juga guru mulia kita Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Ismail Madinah, guru mulia kita Al-Habib Salim bin Abdullah Syatri Matari, guru mulia kita Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki almarhum maghfurlah, dan juga para kiai kita Haji Abdullah Syafi'i, Haji Syafi'i Hadami, Haji Nawawi Al-Bantani alaihi rahmatullah ajma'in, mereka di dalam tariqah alawiyah. Demikian para ulama dan habaib yang terdahulu, Luar Batam, Kuitang, Empang dan lain sebagainya, kesemuanya di dalam tariqah alawiyah. Mengenai tarikat yang lainnya boleh-boleh saja kalau tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau bertentangan jangan diikuti. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jawaban dari saya. Dan kita lanjutkan dengan doa penutup dengan kalimat talqin dari guru kita Fadilatul Sayyid Da'ilullah Al-Habib Uhud bin Muhammad Baqir Al-Tasir. Fadhal mashkur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت أنا والنبيون من قبلي لا
Allah.